cuma ngetik di kolom login, database bisa kebuka. Menarik. Gimana tuh caranya? Coba kita lihat video berikut ini. Query yang sangat sederhana ya teman-teman. Ini sangat sederhana dan dengan query ini kita bisa masuk ke dalam halaman login ini. Kita coba ya. Untuk passwordnya ini bebas. Kalian mau memberikannya apa? Atau misalkan aku memberikan A gitu doang. Ketika login, ما مليت قد ما هالوجع هديك دافنا بالليل بقى حلم لك يا يمان هد الحيل من ضرب الظهر يا الناس ما مليت قد ما هالوجع هديك داف شوفوني انا وين مطر سما بيزخر ما شوفوني انا وين رقت الماضي نثرت الرماد. Oh, SQL injection. Menarik nih kalau kita bahas. Gimana kalau kita bahas? Sebelum kita bahas nih, perkenalkan dulu, nama saya Imam Wicaksono. Saya dari Institut Widya Pratama dengan NIM 22.240.0067. Nah, setelah perkenalan ini, sudah kenalkan siapa saya. Mari kita bahas dengan bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah teknik penyerangan cyber security, yaitu SQL injection. Apa itu SQL injection? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk kata pengantarnya mungkin saya hanya menjelaskan definisi, contoh, cara mengatasi, dan kesimpulan. Mungkin ada contoh kode rentan dan perbaikannya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu definisi dan gambaran umum. SQL injection adalah kerentanan yang terjadi ketika aplikasi memasukkan input pengguna ke dalam perintah SQL tanpa memisahkan perintah dan data secara benar. Akibatnya, input tersebut dapat mengubah struktur atau logika query sehingga penyerang dapat membaca, memodifikasi, atau menghapus data. SQLi mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, dan sering menjadi akar dari kebocoran data besar. Contohnya pada gambar yang tertera, seperti sebuah user menginputkan di form login itu menggunakan perintah SQL, dan perintah SQL itu akan masuk ke database, dan database jika itu benar maka bisa masuk ke website tersebut. Oke, lanjut. Bagaimana SQL bekerja? SQL bekerja proses penyerangan secara konseptual ini. Aplikasi menerima input, terus kode membentuk query SQL, terus database mengeksekusi query, hasil diproses. Titik kritis adalah pembuatan query. Bila data tidak dipisah dari perintah, input dapat menyisipkan sintak yang mengubah arti query. Seperti contoh pada gambar tersebut. Sebuah user menginputkan username di form login dan password dengan yang dia mau. Nah, jika database tidak ada keamanannya, maka bisa masuk dengan menyuntik, ya kayak itulah contohnya disuntik gitu. Nah, disitu kan ada data yang sangat mungkin rahasia untuk pribadi kita. Nah, itu bisa dicuri oleh user tersebut yang melakukannya. Oke, lanjut. Jenis-jenis SQL injection. Apa aja itu jenis-jenisnya?
Nah, di sini saya menemukan itu ada 3 jenis, yaitu in band, blend, dan out of band. Apa itu in band? In band adalah data diambil lewat respon aplikasi. Misalnya hasil query tampil di halaman. Yang kedua blend. Blend adalah data tidak langsung ditampilkan. Penyerang mengekstrak informasi terhadap melalui respon boolean dan waktu bertahap. Out of band, data dikirim lewat saluran terpisah, misalnya DNS atau HTTP. Bila server mendukung, koneksi luar. Ya, gambarannya seperti di gambar tersebut sih. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kode versi rentan dan aman. Yang versi rentan itu seperti itulah, digabungin antara satu query doang sih, nggak ada keamanannya. Sedangkan bedanya yang versi aman itu kan ada beberapa, itu ada yang PHP, terus Java, sama Node.js. Ya mungkin kalian bisa pahami sendiri. Oke, lanjut. Bentar. Ini mengapa escaping bukan solusi tunggal? Mengapa, ada yang tahu? Nah, mungkin alasannya beberapa developer mencoba mengandalkan escaping atau menghapus backslash atau mengganti karakter khusus. Escaping rentan terhadap kesalahan implementasi, variasi encoding, dan perbedaan antara DBMS. Parameter query lebih andal karena memisahkan perintah dan data di tingkat drive atau DBMS. Nah, jadi tahu karena kenapa alasannya escaping bukan solusi tunggal. Oke, kita lanjut. Mitigasi komprehensif atau bisa disebut kode konfigurasi operasional, yaitu 1. Gunakan parameter query. Yang kedua, validasi input dengan waitlist, batasi panjang, dan tipe data. Yang ketiga, gunakan prinsip less privilege atau akun database. Jadi untuk akun database. Yang keempat, jangan tampilkan error detail ke user. Kenapa jangan tampilkan? Itu bisa membuat celah para hacker. Yang data itu, oh berarti mengetahui lah disimpannya di sini. Yang kelima, lakukan kode review atau penetration testing secara berkala. Yang keenam, gunakan WAF sebagai lapisan pelindung tambahan. Oke, lanjut. Untuk respon saat menemukan kerentanan. Jika menemukan kerentanan atau indikasi eksploitasi, yaitu 1. Isolasi endpoint jika perlu. Yang kedua, audit log untuk identifikasi dampak. Yang keenam, ganti kredensial yang mungkin terekspos. Yang ketujuh, terapkan patch atau perbaikan di kode. Yang keenam, dokumentasikan dan laporkan sesuai prosedur. Yang ke-6 ya, lakukan post mortem dan pelatihan ulang tim. Oke, untuk kesimpulannya SQL injection adalah ancaman klasik namun tetap relevan. Pencegahan utamanya parameter, validasi input, less privilege, logging, dan monitoring. Audit kode secara rutin dan ubah query rentan menjadi parameter. Keamanan data dimulai dari kode yang nyaman. Bagaimana teman-teman? Terpaham kan apa itu SQL injection? Udah tahulah sedikit informasi bagaimana cara mengatasinya, cara membedakan kode yang aman dan yang rentan. Ya mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya Imam Wicaksono, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Building skill, inspiring change. Bye-bye.